Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Amin. Kembali lagi bersama Ibu Wisna di pembelajaran hari ini. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa. Pembelajaran kita hari ini Bahasa Indonesia tema 2 subtema 3. Materi yang kita bahas, menyayangi tumbuhan dan wawancara. Baiklah anak-anak, kita masuk pembahasan materi menyayangi tumbuhan tanaman mawar. Sebelumnya, kita akan mempelajari langkah-langkah menanam tanaman mawar. Yang pertama, pilihlah pot yang terbuat dari tembikar tanah liat. Yang kedua, isilah pot dengan beberapa bahan seperti campuran tanah, pasir, dan pupuk kandang. Selanjutnya, tambahkan pecahan bata atau bebatuan kecil yang ditempatkan di dasar pot. Kemudian, tanamlah bibit mawar pada pot yang sudah disediakan. Yang terakhir, siramlah tanaman mawar tersebut secara rutin dan berkala. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara merawat tanaman mawar. Yang pertama, penyiraman secara tepat dan rutin. Penyiraman dapat kita lakukan pada pagi dan sore hari. Bunga mawar cukup disemprot pada media tanam dan dihindari menyiram bunga atau daun mawar secara berlebihan. Yang kedua, media tanah yang baik. Agar bunga mawar tumbuh subur, kita harus menggunakan tanah yang memiliki kadar air yang bagus. Dan jangan lupa, sinar matahari sangat membantu untuk pembentukan bunga mawar. Yang ketiga, memilih pot yang tepat. Pot yang baik bagi bunga mawar adalah pot yang berasal dari tanah liat, karena memiliki banyak pori, sehingga membuat air bisa mengalir dan keluar, sehingga menjadikan akar tanaman mawar tidak cepat membusuk. Yang keempat, cek dan pemangkasan secara rutin. Kita harus rutin memeriksa daun dan ranting mawar untuk melihat apakah ada bagian tanaman yang busuk atau kering. Jika ada, segera pangkaslah bagian yang busuk dan kering tersebut menggunakan gunting yang tajam. Yang kelima, pemberian pupuk. Agar tanaman mawar tumbuh subur, jangan lupa pemberian pupuk juga harus kita lakukan secara rutin dan tepat. Yang keenam, hindari dari serangan hama. Kita harus bisa menjaga tanaman mawar agar terhindar dari serangan hama. Selanjutnya, kita masuk pembahasan menyayangi tumbuhan tanaman anggrek. Anggrek termasuk jenis tanaman hias yang banyak digemari. Beberapa cara merawat tanaman anggrek. Yang pertama, penyiraman secara rutin dan teratur. Agar tidak mengalami kekurangan air dan anggrek tidak cepat mati, siramlah tanaman anggrek secara rutin 2 kali dalam sehari. Yang kedua, memberikan sinar matahari yang cukup. Agar tanaman anggrek bagus dan menarik, sinar matahari sangat membantu dan mendukung untuk pertumbuhan tanaman anggrek. Yang ketiga, menjaga kelembaban lingkungan tumbuh dan media tanam. Bunga anggrek termasuk tanaman tropis yang bisa bertahan pada lingkungan yang cukup lembab. Tingkat kelembaban harus dijaga agar tanaman anggrek bisa tumbuh dengan baik. Yang keempat, memberi pupuk yang cukup. Pupuk yang akan menjaga tanaman tetap sehat dan tumbuh secara optimal.
Selanjutnya, kita akan membahas menyayangi tumbuhan tanaman terung. Terung juga termasuk kepada jenis sayur, walaupun bentuknya sama seperti buah. Tanaman terung termasuk tanaman perdu, yaitu tumbuhan berkayu yang bercabang-cabang, atau tumbuhan yang dekat dengan permukaan tanah dan tidak mempunyai batang tegak. Terung berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Terung tumbuh di dataran tinggi atau rendah, di tanah yang gembur dan subur. Beberapa cara merawat tanaman terung. Yang pertama, penyiraman secara rutin dan teratur. Yang kedua, pemberian pupuk yang cukup. Dan yang ketiga, menyiangi gulmanya atau menyiangi hama tanamannya. Baiklah anak-anak, kita masuk pembahasan materi wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Orang yang melakukan wawancara disebut sebagai pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai disebut sebagai narasumber. Di sini ada alat-alat yang dapat kita gunakan saat wawancara. Yang pertama, perekam suara. Yang kedua, buku catatan dan alat tulis. Selanjutnya, kita juga akan membahas hal-hal yang dapat memudahkan dalam menyusun pertanyaan wawancara. Yang pertama, menentukan topik pembicaraan. Yang kedua, memilih narasumber. Yang ketiga, menentukan informasi yang dibutuhkan. Dan yang keempat, mengurutkan daftar pertanyaan. Selanjutnya, kita masuk pembahasan daftar pertanyaan dan kata tanya yang digunakan dalam wawancara. Di sini ada beberapa kata tanya yang kita gunakan dalam wawancara, seperti kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Selanjutnya, kita akan membuat daftar pertanyaan untuk wawancara dan kita akan menggunakan kata tanya yang telah kita sediakan. Seperti kita akan mewawancarai seorang penjual tanaman. Contohnya, kita gunakan kata tanya apa. Apa kegiatan Bapak atau Ibu selain menjadi penjual tanaman? Selanjutnya, kata tanya siapa. Siapa yang membantu Bapak atau Ibu dalam merawat tanaman? Selanjutnya, kata tanya kapan. Kapan waktu yang tepat untuk menyiram tanaman-tanaman ini? Selanjutnya, kata tanya di mana. Di mana Bapak atau Ibu mendapatkan bibit tanaman yang berkualitas bagus? Selanjutnya, kata tanya mengapa. Mengapa Bapak atau Ibu lebih memilih untuk menjadi penjual tanaman? Selanjutnya, kata tanya bagaimana. Bagaimana cara Bapak atau Ibu merawat semua tanaman-tanaman ini? Selanjutnya, kata tanya berapa. Berapa harga tanaman-tanaman ini Bapak atau Ibu jual? Nah, itulah beberapa daftar pertanyaan dan kata tanya yang kita gunakan dalam wawancara. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian mengerti dan memahami dengan materi pembelajaran yang Ibu sampaikan. Tetap semangat, rajin belajar, dan selalu menjadi kebanggaan orang tua.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.